Wacana pemindahan ibu kota sudah dicanangkan sejak lama. Namun, di era Presiden Jokowi, pembicaraan terkait rencana pemindahan ibu kota mendadak menghilang sejak munculnya pandemi. Lalu, bagaimana dinamika wacana pemindahan ibu kota ini? Gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya sudah ada pada era-era pemerintahan sebelumnya. Pertama, pada era Soekarno. Palangkaraya pada mulanya akan dijadikan ibu kota, tetapi wacana itu tidak terrealisasi hingga akhir pemerintahan. Kedua, pada masa Orde Baru. Ibu kota sempat akan dipindah ke Jonggol, Jawa Barat, tetapi tak jelas kelanjutannya. Ketiga, pada era SBY. Beberapa daerah seperti Palembang, Karawang, dan Palangkaraya sempat menjadi tujuan pemindahan. Namun, nyatanya SBY lebih fokus menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi. Gagasan selanjutnya muncul pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada 29 April 2019, pemerintah mengadakan rapat terbatas mengenai pematangan rencana pemindahan ibu kota. Lalu pada 26 Agustus 2019, Presiden resmi mengumumkan ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada 16 Desember 2019, pemerintah pun merencanakan pembangunan ibu kota negara dikerjakan pada tahun 2020, sembari menunggu undang-undang untuk ibu kota negara keluar. Hanya dalam 1 bulan, tepatnya pada 17 Januari 2020, draft UU IKN sudah rampung dan akan segera diajukan ke DPR. Namun, pada 8 September 2020, Kepala Bappenas menyampaikan bahwa pemindahan IKN ditunda karena pandemi COVID-19. Baru-baru ini, pada 28 Desember 2020, Kepala Bappenas memproyeksi pemindahan IKN bisa dilaksanakan setelah vaksinasi, karena master plan dan detail rencana pemindahan IKN sudah rampung. Ia juga menambahkan RUU terkait IKN sudah masuk prolegnas dan Bepres, dan Badan Otoritas IKN sudah siap. Wacana pemindahan ibu kota ingin segera direalisasikan, mengingat banyaknya urgensi. Urgensi pertama adalah dikarenakan beban Pulau Jawa yang terlampau berat. Survei penduduk antar sensus tahun 2015 menyatakan bahwa 56,56% atau sekitar 100 juta penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Kedua, posisi Jakarta yang menjadi pusat seluruh kegiatan menimbulkan permasalahan kompleks yang beruntun, seperti banjir, kemacetan, hingga potensi kerusakan lingkungan. Ketiga, didasari alasan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang lebih luas lagi. Kontribusi produk domestik bruto masih didominasi sebesar 58,49% oleh Pulau Jawa. Wacana pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa secara langsung akan meningkatkan aktivitas di sekitar lokasi ibu kota baru. Terkait penentuan lokasi ibu kota baru, Presiden Jokowi mengungkapkan terdapat 5 alasan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut pada konferensi pers di Istana Negara pada 26 Agustus 2019 lalu. Pertama, resiko bencana yang dimiliki daerah tersebut dinilai minimal. Penilaian ini sudah meliputi berbagai kemungkinan bencana. Kedua, lokasi tersebut dinilai cukup strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Bappenas menambahkan lokasi geografis tersebut mendorong percepatan pengembangan wilayah kawasan timur Indonesia. Ketiga, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang oleh daerah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda yang sudah cukup berkembang. Keberadaan daerah penunjang ini meningkatkan efisiensi investasi karena mengurangi biaya pembangunan secara menyeluruh. Masih terkait infrastruktur, poin keempat mengemukakan bahwa keberadaan infrastruktur di daerah tersebut sudah relatif lengkap. Terdapat jalan, pelabuhan, dan 2 bandara internasional yang menunjang interkoneksi antara ibu kota dan daerah lain. Terakhir, tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah seluas 180 hektar. Kepemilikan lahan milik pemerintah atau BUMN yang luas membuat biaya investasi lebih efisien dan memudahkan akuisisi lahan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani, melihat adanya dampak positif bagi dunia usaha. Pemindahan ibu kota akan menarik banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Ahmad Hafiz Thohir masih mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota. Ia menganggap rencana ini kurang tepat direalisasikan di tengah angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Begitu pula dengan Wakil Ketua DPR Fadlizon yang menolak gagasan pemindahan ibu kota dengan alasan serupa. Organisasi Greenpeace Indonesia juga khawatir akan dampak pembangunan bagi lingkungan. Lokasi yang telah dipilih tidak jauh dari Sungai Mahakam, habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi. Pembakaran untuk pembangunan lahan dapat mengancam habitat mereka, serta memicu adanya kabut asap yang berpengaruh pada kesehatan. Pemindahan ibu kota perlu dilakukan secara perlahan-lahan dan sistematis, karena wacana ini membutuhkan biaya dan energi yang sangat besar. Memang, pemindahan ibu kota harus terwujud demi kepentingan jangka panjang dalam menyongsong kompetisi nasional dan global. Akan tetapi, perihal pro kontra yang ada perlu dipertimbangkan secara matang, mengingat penanganan situasi pandemi masih menjadi prioritas utama.